Halo, selamat bergabung dalam video tutorial praktikum metode statistika dengan topik kegiatan 4, yaitu analisis variansi satu arah. Analisis variansi satu arah dalam pengolahan datanya akan dibantu dengan menggunakan software R dan SPSS. Simak tutorialnya berikut ini. Pada kegiatan 4, kita mempunyai latihan atau contoh kasus, yaitu data berikut mencantumkan beberapa bungkus rokok yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 hari yang dipilih secara acak. Dan hasil data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Merek A dengan data penjualan untuk 8 hari yang dipilih secara acak, data B atau merek rokok C, merek rokok D, dan merek rokok E. Nah, kita mulai dengan pengolahan data untuk analisis variansi satu arah menggunakan R. Langkah pertama, kita siapkan file yang berisi data kita. Ini adalah file yang telah berisi data kita, di mana file ini akan disimpan dalam ekstensi atau dalam format txt. Ini nama filenya adalah ANAVA satu arah, maka nanti kita akan memanggil nama file ANAVA satu arah ketika kita memasukkan atau memanggil data di R. Data ini saya simpan di D dalam folder data modul. Kita masuk ke R-nya, kita setting dulu tempat penyimpanan file data kita dengan perintah setwd data modul. Kemudian kita panggil data kita tadi dalam format txt, maka perintah yang digunakan adalah read.table. Data kita di R akan saya namakan data ANAVA. Read.table, nama filenya ANAVA satu arah .txt, ketik, header untuk menyatakan bahwa baris pertama itu merupakan nama kolom. Oke, kita lihat data ANAVA apakah sudah Oke, data kita sudah masuk ya. Jadi ini kita sudah berhasil memasukkan data kita. Setelah itu, saya ingin memanggil paket tambahan yang akan digunakan dalam analisis variansi, yaitu paket yang bernama car. Saya terlebih dahulu sudah mengunduh dan memasang paket tersebut di R, maka tinggal saya panggil dengan perintah library car. Library, kemudian nama paketnya. Oke, paket saya sudah berhasil saya panggil. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengubah, sebelum kita lakukan pengujian ya, kita mengolah datanya, kita ubah dulu variabel rokok ini menjadi faktor. Ada 5 faktor, maka saya akan menggunakan perintah faktor. Jadi variabel data di variabel rokok akan saya ganti menjadi data yang memiliki format faktor. Data ANAVA, nama datanya tadi, $rokok, saya tidak membuat variabel baru, saya akan menindis seperti mereplace, menjadi nanti variabel data pada variabel rokok ini akan terganti dengan faktor yang akan saya buat, yang akan kita buat. Dengan perintah faktor, data ANAVA, ini adalah data mana yang mau kita ganti dengan faktor, yaitu variabel data yang di variabel rokok. Kemudian levelsnya ada 5, 1 sampai 5. Maka labels, ini penamaannya nanti, penamaan untuk masing-masing levelnya pada faktor tersebut. Kita pisahkan dengan petik. Kita beri tanda petik C, D, E.
Maka kita panggil lagi data ANAVA. Nah, sudah terganti. Jadi variabel rokok yang tadi numerik 1, 2, 3, 4, 5 terganti menjadi faktor yang labelnya A, B, C, dan D, dan E. Sekarang kita mulai dengan asumsi yang pertama, yaitu kenormalan data. Di sini kita menggunakan perintah by, di mana perintah tersebut dapat melakukan analisis atau dapat melakukan pengolahan data tertentu dengan menggunakan argumen fun untuk membedakan data tersebut berdasarkan faktornya, karena di sini asumsinya adalah data setiap levelnya harus berdistribusi normal. Maka kita nanti akan langsung dengan perintah by, kita akan langsung dapat melakukan pengujian kenormalan untuk masing-masing data pada masing-masing taraf atau levelnya. Maka perintahnya adalah by data sama dengan data ANAVA. Data adalah maksudnya adalah data yang isinya nilai pengamatan. Maka yang isinya nilai pengamatan adalah variabel jual. Maka data ANAVA persen dolar jual. Kemudian indicesnya ini adalah kita mau faktorkan atau kita mau pisah berdasarkan faktor apa, yaitu data ANAVA dolar rokok. Kemudian kita pilih fun. Ini kita mau menganalisisnya dengan apa, atau kita mau mengolahnya menggunakan perintah Shapiro test, karena kita menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menguji kenormalan datanya. Dan ini akan keluar output seperti ini. Maka ini adalah nilai W, adalah nilai statistik hitung dari Shapiro-Wilk untuk level yang pertama atau jenis rokok yang A. Kemudian ini p-value-nya. Seperti itu juga untuk rokok jenis B, rokok jenis C, rokok jenis D, dan rokok jenis E. Nilai p-value ini yang akan kita gunakan nanti untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Karena di sini nilai p-value-nya semua lebih besar dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita gunakan, maka kita lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu kesamaan variansi, di mana setiap kelompok ini atau semua kelompok atau kelima jenis variansi penjualan dari kelima jenis rokok ini harus memiliki variansi yang sama atau variansinya harus sama. Maka uji yang kita gunakan adalah uji Levin. Saya beri nama analisis pengolahan yang kita gunakan yaitu uji variansi. Kemudian perintahnya adalah Levin test. Ini adalah modelnya, jual rokok. Ini adalah variabel bebasnya, ini adalah variabel terikatnya, ini adalah faktor yang akan mempengaruhinya. Tanda tilde ini ya untuk membentuk modelnya. Maka diambil dari datanya adalah data ANAVA. Kemudian kita menggunakan nilai tengahnya adalah min. Karena dalam Levin kita bisa menggunakan median atau bisa menggunakan min. Sekarang kita gunakan min saja. Oke, kita panggil uji variansi. Sebenarnya tanpa kita menuliskan uji variansi sama dengan, kita bisa langsung saja kita langsung ketik saja komennya Levin test dengan inputan yang diminta, argumen yang diminta. Ini adalah hasilnya. Ini adalah derajat bebasnya, dan ini adalah nilai statistik hitungnya 0,1668, dan ini adalah nilai p-value-nya, di mana nilai p-value-nya adalah 0,9539 yang akan kita gunakan untuk menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis kita. Seperti kita ketahui, nilai p-value-nya lebih besar dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05.
maka asumsi yang kedua juga terpenuhi. Variansi untuk kelima kelompok, variansi penjualan untuk kelima jenis rokok ini adalah sama. Maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata penjualan rokok pada kelima jenis rokok tersebut. Maka komen yang akan kita gunakan atau perintah yang akan kita gunakan adalah, saya beri nama dulu prosesnya, ANAVA 1 sama dengan, tanpa memberikan nama ANAVA 1 sama dengan juga tidak apa-apa, langsung ke komennya saja. Komennya adalah AOV, kemudian modelnya jual rokok dari data, ini jual rokok sesuai nama variabel yang kita berikan. Data sama dengan data ANAVA. Kemudian kita klik summary dari ANAVA 1. Jadi untuk memudahkan, kita beri nama saja dulu ANAVA 1 sama dengan AOV dan input argumennya. Kemudian supaya kita memudahkan memanggil summary. Kalau kita tidak mau memberikan nama pada sebelum perintah AOV, maka kita bisa langsung summary, langsung komen dan input argumennya, perintah dan input argumennya. Nah, ini hasil dari statistik hitung hasil pengolahan data untuk analisis variansi satu arah, di mana DF ini adalah derajat bebas, ini untuk perlakuan, dan ini adalah untuk galatnya, residualnya. Kemudian sum square ini adalah jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat perlakuan, ini jumlah kuadrat galatnya. Ini adalah kuadrat tengah atau mean square dari perlakuan, yaitu rokok, dan ini adalah mean square atau kuadrat tengah dari galatnya, dan ini adalah nilai F hitungnya atau statistik hitung dari uji F yang digunakan. Dan ini adalah nilai p-value, yaitu 0,0148. Ini akan kita gunakan untuk mengambil keputusan dan menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis yang kita gunakan. Nilai p-value di sini menunjukkan bahwa nilai p-value ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05. Maka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan rokok pada kelima jenis rokok yang dijual di pasar swalayan. Nah, kalau kita ingat kembali, hipotesis 1 adalah, secara matematisnya adalah minimal terdapat sepasang mu I yang tidak sama. Maka ketika H0 ditolak, kita dapat melakukan uji lanjut untuk mengetahui pasangan rata-rata pasangan mana atau kelompok mana atau level mana saja yang saling beda. Pasangan rata-rata kelompok mana saja atau jenis rokok mana saja yang saling beda. Kita bisa lanjutkan dengan menggunakan salah satu uji, namanya uji lanjutannya biasa disebut post hoc test atau uji perbandingan ganda. Salah satu uji yang kita gunakan dan ada di paket bawaan R adalah uji Tukey HSD. Maka komen yang kita gunakan adalah Tukey HSD. Kemudian namanya kita langsung panggil ya. Tadi analis atau pengolahan data untuk pengujian perbedaan rata-ratanya adalah ANAVA 1. Maka kita tinggal panggil Tukey HSD ANAVA 1. Kita panggil uji ganda. Nah, ini adalah hasil dari atau output dari uji ganda atau Tukey multiple comparison of means. Jadi, uji perbandingan ganda Tukey untuk rata-rata. Kita lihat di sini, kita bisa lihat berdasarkan p-adjectivenya. Maka ini adalah nilai p-value yang
bisa kita gunakan untuk melihat kelompok mana saja atau pasangan mana saja yang rata-ratanya atau jenis rokok mana saja yang rata-ratanya saling beda. Kita lihat dari nilai-nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita gunakan. Kita lihat yang lebih kecil dari 0,05 adalah rokok jenis C dan B, dan tidak ada lagi ya, jadi hanya rokok berdasarkan uji Tukey (HSD). Pasangan rata-rata penjualan rokok yang berbeda adalah rokok jenis C dan rokok jenis B, sedangkan jenis pasangan rokok yang lain itu adalah sama. Jadi minimal ada satunya, ternyata ada satu ini. Ternyata rata-rata penjualan rokok jenis B dan rokok jenis B itu saling beda karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Itulah pengolahan data dalam analisis variansi satu arah dengan menggunakan R. Kemudian kita lanjutkan dengan pengolahan data pada SPSS. Oke, kali ini kita lanjut dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Yang pertama tentunya kita melakukan penginputan data, maka kita ke lembar variable view, kita persiapkan dulu kolom yang kita gunakan untuk menginput data. Kita butuh 2 kolom, yaitu pertama banyak rokok adalah nilai pengamatannya yang berisi nilai pengamatan, berapa jumlah penjualannya. Yang kedua adalah kolom merek rokok, ya ini adalah faktornya, jenis rokok yang digunakan untuk dilihat perbedaan rata-ratanya. Di sini kita pilih values untuk memberikan label pada setiap nilai yang kita kategorikan untuk pada faktornya. Sebagai contoh, misal 1, kita ketik 1, kemudian label A, kemudian kita tambah. Ya, misal saya remove dulu 1, kemudian saya klik A, kemudian saya tambahkan add di sini. Maka kita klik untuk semua level ya, level atau tarafnya ada 5, maka 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nanti yang kita akan input adalah nilai ini 1, 2, 3 yang akan nanti dilabelkan atau sama seperti di R, itu akan menjadi faktor dengan labelnya A, B, C, D, E. Kemudian kita klik OK ketika kita sudah menginput semua levelnya, maka sudah, ini akan menjadi nominal, tapi nanti akan secara otomatis juga. Kita ke data view. Nah, kita input datanya, kemudian di merek rokok kita tidak menginput hurufnya A, B, C, D. Nah, yang kita input adalah angkanya, 1, 2, 3, 4 nilainya. Dimana kalau kita lihat yang di sini ya, tanda 1 menjadi A, ini adalah kita bisa mengubah data yang tadi kita masukkan 1, 2, 3, 4, kita kalau mau mengubah atau mau melihat labelsnya, kita tinggal klik yang ini. Maka dia akan berubah jadi labelsnya. Tapi yang tetap kita input adalah angka 1, 2, 3, sampai 5. Ini datanya sudah kita input, maka langkah yang pertama adalah menguji kenormalannya. Bagaimana mengolahnya di SPSS untuk mengeluarkan nilai p-value-nya? Yang pertama adalah klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistics, kemudian kita ke Explore. Nah, dependent list-nya adalah nilai pengamatannya, variabel dengan isi nilai pengamatan, kemudian faktor list-nya adalah faktornya, yaitu merek rokok. Kemudian kita pilih Plots, kita centang yang Normality Plots with Test, Continue, kemudian OK. Maka akan tampil window output yang seperti ini. Ya, kita tunggu prosesnya. Yang pertama adalah output yang pertama adalah case processing summary, di mana ini hanya berisi berapa banyak data untuk masing-masing jenis rokoknya, apakah sudah sama atau tidak, atau ada masih salah input atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah tabel deskriptif, jadi berisi ukuran-ukuran data untuk masing-masing level atau masing-masing taraf pada atau masing-masing jenis rokok.
Jadi ini adalah ukuran data penjualan untuk masing-masing jenis rokok. Nah, ini yang kita gunakan tabel test of normality. Yang kita lihat adalah nilai Shapiro-Wilk. Ini adalah nilai statistik hitungnya. Statistik hitung dari Shapiro-Wilk, ini adalah nilai derajat bebasnya, dan ini adalah nilai p-value-nya. Sig titik. Itu adalah nilai p-value untuk statistik uji atau statistik hitung dari Shapiro-Wilk. Kita lihat hasilnya sama dengan yang dihasilkan pada software R tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa data pada masing-masing jenis rokok atau data penjualan pada masing-masing jenis rokok itu berdistribusi normal karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita gunakan, artinya kita gagal menolak H0. Maka kita bisa melanjutkan ke uji analisis, uji kesamaan variansi. Bisa langsung di sini ya, bisa langsung di menu yang ada di window output, kita klik analyze, atau kita bisa kembali ke window yang inputan data. Mana saja sama. Jadi kita klik analyze, kemudian compare means. Uji kesamaan variansi dan uji perbedaan rata-rata nanti akan menjadi satu langkahnya, menjadi sama. Jadi pada langkah ini kita akan bisa mengeluarkan output untuk uji kesamaan variansi dan uji perbedaan rata-rata. Kita pilih analyze lagi, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, dependent list masih sama, kita masukkan variabel yang berisi nilai pengamatan kita yaitu banyak rokok, kemudian faktornya kita klik merah, kemudian kita tanda panah ini kita masukkan ke faktor. Kita pilih yang option. Nah, di sini ada homogeneity of variant test, itu kita centang. Kemudian continue, kemudian oke. Kita tunggu. Nah, ini adalah output untuk uji kesamaan variansi dan output untuk uji perbedaan rata-rata analisis variansi satu arah. Kita lihat di sini ini adalah statistik hitung dari statistik uji 11, ini adalah derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Kemudian ini adalah nilai p-value. Kolom yang terakhir adalah nilai p-value. Hasilnya pasti sama dengan yang kita kerjakan di R. Dan menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu variansi penjualan untuk kelima jenis rokok itu adalah sama. Maka kita bisa lanjut ke uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan statistik uji F. Dan karena asumsi keduanya, dua asumsinya sudah terpenuhi. Di sini, di tabel yang kedua, ini adalah tabel ANOVA, sama seperti yang secara teori kita pelajari ya. Between groups ini adalah jumlah kuadrat untuk between groups. Ini artinya ini untuk perlakuan ya, ini untuk faktor yaitu rokok. Kemudian within groups ini untuk residualnya, galatnya. Ini nilai kuadrat tengah. Ini adalah jumlah kuadrat untuk rokok perlakuan. Ini adalah jumlah kuadrat perlakuan atau faktor. Ini adalah jumlah kuadrat untuk galat, dan ini adalah jumlah kuadrat total. Ini adalah derajat bebasnya. Ini mean square kuadrat tengah. Ya, hasil dari sum square atau jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Kemudian ini adalah statistik hitung. Statistik hitung berdasarkan statistik uji F, dan ini adalah nilai signifikansi atau nilai p-value-nya yang juga memberikan hasil yang sama pada pengolahan R tadi dan memberikan kesimpulan bahwa H0 ditolak atau terdapat perbedaan rata-rata penjualan pada kelima jenis rokok. Karena H0 ditolak, maka kita lanjutkan ke uji perbandingan ganda. Kita langsung saja dari window output, kita klik analyze, kembali ke compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian post hoc. Kita klik saja Tuki dan Duncan, continue, kemudian oke. Ini tadi karena kita klik ya, jadi outputnya akan keluar lagi, test homogeneity sama ANOVA.
maka tabel yang kita gunakan untuk post hoc test itu adalah, atau uji perbandingan ganda, adalah 2 yang paling belakang. Ini adalah tampilan dari Tukey HSD sama seperti di R, dan menunjukkan yang berbintang adalah ya, ketika di kolom mean difference ini adalah mu I dikurang mu J, hasil dari pengurangan rata-rata X bar I dikurang X bar J, ini adalah nilainya. Kemudian nilai p-value yang kita bisa gunakan ketika p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita gunakan, maka itu menandakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok I dan kelompok J, kelompok ke I dan kelompok ke J. Atau kita bisa lihat di kolom mean difference ini, yang bertanda bintang artinya dia berbeda. Ya, yang bertanda bintang itu adalah B dan C, kemudian di sini juga yang bertanda bintang adalah C dan B. Maka hasilnya sama seperti pada pengolahan R, yang menunjukkan bahwa B, kelompok rata-rata penjualan kelompok jenis merek B, rokok B, dan jenis rokok C itu berbeda. Maka kita lihat homogeneous subsetnya. Kalau berdasarkan Tukey HSD, kita lihat yang menjadi kelompok 1 adalah B, A, E, dan D. Jadi hanya C yang tidak berada di kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua adalah A, E, D, dan C. Sedangkan B tidak, karena tadi B dan C itu saling beda. Maka yang sama itu adalah B dengan A dengan B dengan E, B dengan D, kemudian kecuali B dengan C. C juga akan sama dengan A, E, dan D, kecuali tapi tidak sama dengan B. Tapi hal yang lain ditunjukkan oleh hasil Duncan. Duncan menunjukkan hasil bahwa yang berbeda itu adalah B, A, E itu sama, A, E, D pada kelompok yang sama, sedangkan E, D, C itu pada kelompok yang sama. Yang berbeda apa? Kita lihat di subset yang pertama, kelompok B itu yang berbeda hanya D dan C, maka B itu berbeda. Kalau jenis rokok B akan berbeda dengan jenis rokok D, dan jenis rokok B juga akan berbeda dengan jenis rokok C. Kemudian di subset kedua yang sama hanya A dengan E yang satu kelompok. Nah, B dengan C jelas tadi sudah berbeda. Kemudian di kelompok terakhir itu E, D, C. Maka di sini A dengan B itu berbeda, karena di sini A tidak satu kelompok dengan B, juga A tidak sekelompok dengan C. Maka yang saling beda tadi adalah B dan C, B dan D, dan A dan B. Itu untuk hasil di Duncan. Maka itulah hasil dari pengolahan data atau analisis variansi satu arah dengan menggunakan SPSS. Demikianlah video tutorial praktikum metode statistika pada kegiatan 4. Kita bertemu lagi pada video tutorial kegiatan praktikum selanjutnya.